Halo, tes tes. Baik Mas, bisa bisa dimulai ya Mas. Oh, oke oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Habib yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada tugas TR kali ini. Perkenalkan, saya Azza Konita beserta rekan kelompok saya Ema Nuristasari dan juga Cil Amin. Baik, mungkin dari Mas Habib sendiri bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, salam kenal semuanya. Saya Ahmad Habib Ramadana, biasanya dipanggil Habib. Saya dari Teknik Kimia D3 angkatan 2016, lulus 2019. Untuk saat ini bekerja di PT Sasainti di bagian produksi gitu. Mungkin dapat membantu tugas dari rekan-rekan ya terkait wawancara yang mata kuliah TRK 2 itu ya. Baik, Mas Awid, terima kasih atas waktunya dan juga terperkenalnya. Kemarin Mas Dawid sudah menjawab pertanyaan dari kelompok saya, terutama melalui WhatsApp. Maka dari itu, apabila rekan-rekan kelompok saya mempunyai pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ema Nustasari, satu kelompok dengan Aza. Sebelumnya izin bertanya ya Mas Habib, proses likuifikasi kemarin itu kan menggunakan kombinasi dua jenis reaktor, yaitu PFR dan juga MFR. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara detail ya Mas, untuk prosesnya itu seperti apa? Terima Oh, kasih. iya oke oke. Mungkin saya coba gambarkan gitu ya. Di sini mungkin ada kayak whiteboard gitu. Kelihatan ya ini ya. Hmm, Kelihatan Mas. oh ini. Jadi untuk di Sasa ini sendiri kan dia produknya itu monosodium glutamat ya. Jadi monosodium glutamat itu dia kan dari proses fermentasi. Nah, proses fermentasi itu sendiri kan butuh sumber gula dari bakteri untuk menguraikan sumber gula tadi jadi monosodium glutamat gitu. Nah, salah satu plan yang ada di Sasa Inti ini yaitu pengolahan dari tepung menjadi glukos gitu. Nah, di sini untuk proses yang pertama yaitu di sini ada tangki kayak penampung gitu. Di sini ada tepung. Nanti tepung ini dilewatkan kayak apa? Conveyor gitu. Jadi ada conveyor yang nanti masuk ke tangki apa? Tangki penampung ini. Jadi nanti ada kayak conveyor-conveyor yang nanti memasukkan tangki ke dalam tangki apa? Tangki penampungan tepung ini nanti kayak jadi dia nanti bentuknya seperti kayak silo gitu. Bentuknya seperti silo. Kemudian nanti dari sini masuk ke proses mixing. Nanti di sini proses mixing dia nanti di sini mengisi kayak larutan-larutannya di sini. Jadi nanti tepung masuk ke dalam tangki, kemudian nanti ditambahkan dengan air. Nanti dari sini ini nanti dijaga untuk apa? Kondisi Baume atau density itu di angka 19 biasanya. Derajat Baumenya itu. Kemudian nanti dari sini ini nanti di sini ada kayak filter gitu.
Di sini ada kayak filter saringan, itu dia buat nyaring kayak kotoran-kotorannya gitu sebelum masuk ke proses reaktor apa? Likuidifikasi sama sakarifikasi. Nah, di proses likuidifikasi itu nanti dia masuk di tangki apa? Likuidifikasi ini dia nanti diatur pH-nya itu di kisaran 4,7 sampai 5,3 ya. 4,7 sampai 5,3 nanti ada di yang laporan yang saya kirim kemarin tuh ada di situ sih kondisi-kondisi operasinya, nanti bisa ngambil dari situ untuk detail-detailnya. Nah, terus nanti juga di sini tambahkan enzim alfa amilase. Jadi nanti di sini ditambahkan enzim alfa amilase ini, milase. Nanti dari sini dia masuk, kalau sudah homogen ya kan ada agitator. Di sini ada apa? Agitator juga ini. Di sini ada agitator, terus kemudian nanti dari sini nanti ada apa? Pompanya juga ya, pompa gitu. Dia nanti di sini juga ada pompa buat proses selanjutnya, itu nanti dari setelah homogen ini nanti dia dilikuidifikasi. Jadi dilikuidifikasi itu dia nanti dari sini ini nanti diinjeksikan sama steam di sini, nanti ditabrakkan gitu. Tabrakkan dari masuk apa? Steam. Ini steam. Dari steam di sini nanti masuk ya. Nah, untuk memperlama kontak waktunya itu dia nanti dibuat kayak plug flow reaktor gitu. Jadi nanti dari sini ini nanti muter-muter gini dulu, seret. Nanti dia biar memperlama waktu reaksinya itu. Kemudian nanti dari situ dia nanti masuk ke tangki kayak buat reaktor likuidifikasinya itu. Jadi nanti dia masuk di sini dan ada agitatornya untuk menambah holding time-nya itu. Nah, nanti dari sini masuk ke DPHI cooler. Jadi nanti ada DPHI cooler kalau mungkin udah belajar alat industri kimia. Jadi nanti ada kayak DPHI gitu, dia nanti kan bentuknya kayak gini. Nanti dari apa? Di sini kan nanti masuk untuk apa? Kan dia nanti gini, kemudian ada di lapisan luarnya kan ada lagi tadi double pipe gitu. Nanti di sini dia larutan glukosnya itu, kemudian nanti di sini air untuk pendinginan. Nah, ini pendinginan ini bertujuan untuk di proses selanjutnya itu biar apa? Dia mengondisikan pH dan temperaturnya itu. Nah, dari situ nanti dari sini masuk ke, kalau sudah dingin ya, ini biasanya 60 derajat Celcius didinginkannya. Kalau di sini biasanya di 105 derajat Celcius dipanasi gitu. Nanti di sini 95. Dia menurun karena kan expansion gitu ya. Jadi dia karena berada di tempat yang luas, kalau kayak kalian bikin kopi terus dimasukkan kayak ke lepek gitu kan pasti lebih dingin. Nah, itu nanti turun temperaturnya mungkin 95 derajat Celcius. Kemudian nanti masuk ke reaktor sakarifikasi. Nah, reaktor sakarifikasi ini kan prosesnya bed, jadi dia nanti masuk, kemudian di sini ada reaktor banyak sekitar 8 sampai 9 reaktor gitu ya. Masuk, nah itu sakarifikasinya. Nah, nanti ini nanti di dosing enzim gitu. Jadi nanti di sini ada enzim glukoamilase untuk memecah apa? Rantai dari glukoamilase apa? Dari dextrin menjadi glukoamilase. Nah, di sini untuk proses sakarifikasinya. Jadi nanti dijaga di suhu 60 derajat Celcius dengan pH itu sekitar 4 sampai 4,5. Jadi nanti biasanya juga di apa? Tambahkan kayak HCl atau biasanya pakai HCl untuk menurunkan pH-nya itu kan, dari sini biasanya di angka 5,8 ini. Nah, untuk prosesnya kan nanti jangan ada dua kelompok ya. Jadi bisa dibagi dua gitu untuk
Ada yang mungkin di proses likuifikasinya, kemudian nanti ada di proses sakarifikasinya. Ini dia sistemnya batch. Jadi nanti dia di waktu 20 jam biasanya untuk waktu reaksi, nanti baru dikirim ke proses selanjutnya gitu. Jadi nanti di sini larutan diisi misal volumenya 100 kL, nanti ketika udah 20%, 20 meter kubik misal, nanti baru ditambahkan enzimnya gitu. Nah, untuk kalau reaksinya dia dari awalnya kan tepung ya. Tepung, ini kan tambah air, terus nanti ini dia ditambah enzim alfa amilase tadi ya. Dia ini jadi dextrin atau oligosakarida gitu. Jadi dia nanti dipecah-pecah dengan lain, ini namanya proses likuifikasinya. Nah, kalau sakarifikasinya dia mengubah dextrin ini jadi glukos atau dextrose. Nah, ini produknya. Nanti bisa dicari ya rumus-rumusnya, ini nanti ada di laporan yang pradesain pabrik itu ada reaksi-reaksinya. Jadi dia reaksi berantai dari likuifikasi ke sakarifikasi gitu. Nanti kalau reaksi-reaksi ini sih. Mungkin dari situ dulu ada yang ditanyakan. Mas mau nanya waktu di proses yang ini, itu kan reaktornya kan ada 9, berarti itu nanti ketika dia kan itu batch ya di situ. Iya, Pet. Ketika menunggu hold time itu apakah proses selanjutnya itu juga berhenti gitu Mas? Kalau misalnya nunggu 24 sampai 48 jam Oh iya, sampai iya, iya, iya. 72 gitu. Jadi kalau bed itu kan dia kenapa sih disiapkan reaktor banyak gitu. Jadi ketika ini dia ngisi, ini udah siap jalan gitu. Jadi udah tercapai waktu holding time-nya. Jadi nanti misal ini ngisi ya, terus ini nanti udah matang gitu. Nanti tinggal ngirim ke proses selanjutnya. Nah, nanti ketika ini udah reaksinya tercapai, udah siap. Nah, ini yang ngisi. Jadi ganti-gantian gitu. Kalau di proses, oh belum diajari gancar ya. Jadi kalau di proses bed itu biasanya ada tadi step 1 ini nanti dia sampai berapa jam gitu, nanti dilanjutkan step 2, nanti dilanjutkan lagi step 3 gitu. Jadi nanti dia berurutan gitu, jadi nggak ada waktu sampai proses itu berlanjut, jadi ganti-gantian Hmm, nanti gitu. baik Mas, terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi mungkin. Baik, Mas Habib, mohon izin untuk bertanya. Ya silakan, silakan.
Jadi untuk kendala yang biasanya terjadi itu kerusakan produk dan yield tidak tercapai karena kondisi operasi yang tidak terpenuhi, begitu kan, Mas? Iya, betul. Bagaimana cara mengetahui kondisi operasi yang tepat dan apakah setiap produksi itu kondisi operasinya itu berbeda, Pak? Oh, iya ya. Jadi kan kalau di proses itu pasti nanti ada kayak control room ya. Jadi nanti ada control room gitu, nanti dia ada trend line-nya. Jadi nanti di setiap parameter ada trend line-nya. Jadi misal ini pH gitu ya. Dalam waktu tertentu itu misal nanti ini waktu berapa, 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Misal dia dijaga di 5, misal 5 ya. Nah, nanti dia kelihatan dari trend line waktu jam 1, jam 2 apakah ada penurunan atau kenaikan gitu. Nanti ketika dia stabil ya berarti prosesnya stabil gitu. Jadi nanti bisa dilihat. Tapi kalau naik turun ya berarti kan ada disturbance-nya gitu. Belum dapat mata kuliah pengendalian proses ya? Atau sudah? Sudah, Mas. Sudah. Nah ya kayak gitulah. Maksudnya nanti dia itu dari situ kan kelihatan nanti dari pH-nya itu bisa naik, bisa turun kan itu bisa disebabkan dari sensornya atau prosesnya kurang homogen atau apa gitu nanti. Jadi dari operator biasanya melakukan apa? Penambahan pH untuk menyesuaikan pH, kemudian juga ngatur misal kayak steamnya terlalu lebih. Jadi kan steam kan pasti ada naik turunnya gitu. Jadi nanti dia bisa ngontrol dari bukaan valve-nya dikurangi atau ditambahi gitu. Karena kalau misal dia temperatur atau pH tidak tercapai itu nanti bisa mempengaruhi ke produknya gitu. Mas David, terima kasih. Iya, Untuk sama-sama. kelompok lain mungkin ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Silakan kalau ada yang Baik, Mas, tanya-tanya. nama saya Maulana Zaki dari kelompoknya Puji Setiori ini. Mohon Iya, izin bertanya, itu kan di reaktor batch kan kayak berdasarkan waktu tinggal ya Mas ya. Tadi iya. aku dengar itu kayak 20 jam. Nah itu apakah perlu dilakukan kayak kayak pengecekan bertahap itu ya Mas ya? Kayak suhunya ataupun lain-lainnya kayak gitu. Oh iya, jadi untuk apa sampel biasanya nanti dicek gitu. Kalau misal dia kan untuk mengetahui ya apa dia konversinya udah tercapai atau belum. Nah itu nanti biasanya setiap kan targetnya 20 jam nanti setiap 10 jam biasanya dicek apakah dia udah tercapai berapa persen gitu. Kalau di sini kan dicek DP1 itu derajat degree of polymer. Berarti nanti dia itu targetnya di 9